Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saudaraku, sahabatku sekalian di mana saja Anda berada, yang insya Allah selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali di Amantu Billah Channel, yang insya Allah setiap harinya kita belajar Al-Quranul Karim secara tartil, baik itu makharijil huruf maupun tajwidnya. Dan Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita sudah memasuki surah Al-Baqarah ayat yang ke-23. Mari kita sama-sama buka Al-Qur'annya dan kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mithlihi wad'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Ya, baik ya, kita rinci ya satu persatu. Yang pertama ada kalimat wa in kuntum. Wa in ya. Ini ada hukum nun sukun menghadapi huruf kaf. Ya, kita ingat ya, ketika ada nun sukun atau tanwin menghadapi huruf kaf, ya, ini harus dibaca ikhfa ya. Ikhfa harus dibaca samar ya. Ditahan dulu 2 harokat. Wa ya, baca ikhfa. Karena apa? Menghadapi huruf ikhfa yang jumlahnya 15, salah satunya huruf kaf. Kemudian lanjut ya. Kutum, ku ya sama ya. Di sini ada nun sukun ya ketemu dengan huruf ikhfa yaitu huruf ta. Dan ditahan 2 harokat, dibaca samar ya. Kutum ya. Lanjut ya, kemudian lanjut tum. Di situ ada hukum mim ya, ada mim sukun. Ketika ada mim sukun menghadapi huruf hijaiyah ya, selain huruf ba dan mim ya, maka harus dibaca idhar syafawi ya, jelas dibaca. Kebetulan di sini mim sukunnya menghadapi huruf fa ya. Kutum, tahan 2 harokat, tum. Kemudian lanjut fi ya, fi. Fa-nya dibaca panjang. Kenapa dibaca panjang ya? Karena di situ ada fa kasroh menghadapi ya sukun. Ya, ini hukum tajwidnya mad asli atau mad tabi'i. Dibaca 2 harokat panjangnya ya, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian lanjut roi ya, ingat ya. Ketika ada ya sukun sebelumnya berharokat fathah ya, ini bacaannya bacaan lin ya, bacaan lin, miring, dan dibacanya harus lembut ya, tidak boleh roi, tidak boleh dihentak, harus lembut. Roi ya. Ini bacaan lin.
Kemudian lanjut bim, bim. Ya, di situ ada tanwin ya. Tanwin menghadapi huruf mim. Ya, ketika ada tanwin menghadapi huruf mim, ini dibaca idgham bi gunnah. Kenapa? Karena tanwin menghadapi huruf idgham bi gunnah yang 4. Ya, nun, mim, dan wawu. Ya, dan kebetulan ini tanwinnya menghadapi huruf mim, sehingga harus diidghamkan ke huruf mim. Roibim, tahan 2 harokat ya, dan dihentakkan ke penekanan ke huruf mimnya lebih kuat. Roibim mimma, ya mim, lanjut ya, mimma. Ya, di situ ada mim bertasdid. Ketika kita menemukan mim bertasdid, maka harus dibaca gunna, ditahan 2 harokat. Mim, ya ditahan 2 harokat. Maaf. Kemudian lanjut ya, mimnya dibaca panjang ya. Kenapa? Karena mim fathahnya menghadapi huruf alif. Dan ini bacaannya mad asli ya, mad tabi'i. Panjangnya berapa? 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan ya. Kemudian lanjut nazzalna, nazzalna ya, awas hati-hati ya, di situ ada huruf zai. Huruf zai bertasydid, tidak boleh tertahan ya, suaranya udaranya tidak boleh tertahan. Tidak boleh. Harus nazzal, ya. Dan dihentak ya, dihentak, penekanannya harus lebih kuat ketika ada huruf hijaiyah yang bertasydid, penekanannya harus lebih kuat dan ditahan 2 harokat. Nazzalna, zalna, awas hati-hati ya, zalna, tidak boleh zal, karena kenapa? Lam di sini huruf inkhirab ya, inkhirab, awas hati-hati, inkhirab ya, inkhirab itu condong. Kalau lam itu inkhirabnya condongnya ke kanan dan ke kiri ya. Nazal ya, atau nazal ya, ke kanan atau ke kiri. Huruf inkhirab ini ada 2, lam dan ro ya. Ketika ro nggak boleh bergetar melebihi dari 1 atau sampai 3, nggak boleh ya. Harus inkhirab condong. Kalau ro itu condongnya ke dalam. Ar, nggak boleh ar. Ini berarti sifat inkhirabnya tidak ada ya. Hati-hati ketika baca. Di sini kebetulan huruf lam ya, nazzalna, nazzalna, tidak boleh nazzalna ya. Awas hati-hati, jangan kol-kolah karena sifatnya sifat inkhirab, condong. Nah, na-nya panjang ya, nunnya dibaca panjang. Kenapa? Karena nun fathahnya menghadapi huruf alif ya. Ini masih sekitaran mad asli atau mad tabi'i ya, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian lanjut ala ain ya, awas hati-hati, ain ya. Ain itu sifat tawasud ya, tawasud. Nggak boleh nggak boleh pakai alif ya, harus pakai ain. Ala, lamnya panjang ya. Kenapa? Karena lamnya di situ fathahnya berdiri ya, lebih mudahnya seperti itu. Fathahnya berdiri atau ada alif ya. Ala, mad asli ya, mad tabi'i, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Ya, kemudian lanjut ya. Abdina, di situ ada ba sukun ya. Ingat, ketika ada ba sukun berarti dibaca qalqalah ya. Qalqalah itu mantul. Nggak boleh abda, tapi harus dipantulkan. Abda ya. Qalqalahnya qalqalah sugro, karena ada di antara huruf hijaiyah yang berharokat ya, yaitu ain dan dal. Kemudian lanjut na-nya di situ panjang ya, abdina. Na-nya panjang kenapa? Nun fathahnya menghadapi huruf alif ya. Ini masih mad asli, mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian lanjut fa'tu, awas. Harus dibedakan antara hamzah dan ain. Dan kebetulan di sini huruf hamzah, fa adanya di pangkal tenggorokan paling bawah. Fa ya, nggak boleh fa. Tu-nya ya, tu-nya panjang ya. Kenapa dipanjangkan? Tak domahnya menghadapi wawu sukun ya. Masih mad asli, mad tabi'i, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian lanjut bisu ya, sama ya. Masih mad tabi'i ya, mad asli, sin domahnya menghadapi wawu sukun ya. Sin domahnya menghadap wawu sukun, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan ya.
Rotim, rotim. Ya, di situ ada tanwin menghadapi huruf mim ya. Bacanya apa? Idgham biguna. Idgham biguna ya. Ketika ada nun sukun atau tanwin menghadapi huruf idgham biguna, yaitu yang 4 ya, ya, nun, mim dan wawu ya. Kebetulan di sini mim. Maka harus diidghamkan ke huruf mim dan ditahan ya 2 harokat, ditekan dan ditahan 2 harokat. Bisuratim, bisuratim. Ya, mim. Rotim ya, ditahan dulu 2 harokat. Kemudian langsung lanjut ya. Mim mislihi, mim ya, di situ ada min, nun sukun ketemu huruf mim ya. Nggak boleh dibaca min misli, tetapi harus mim misli, ditekan dan ditahan 2 harokat. Bacaannya apa? Idgham biguna ya, sama ya. Kalau yang tadi sebelumnya tanwin menghadapi mim, sekarang nun sukun menghadapi huruf mim ya. Ini bacaannya idgham biguna. Mis ya, pakai sa, nggak boleh pakai sin, nggak boleh mis, nggak boleh pula pakai mish, tapi harus pakai mitha. Mislihi ya, haknya panjang ya, hak domir atau hak silah di situ panjang. Bacanya apa? Mad sila. Silanya sila apa? Sila qasiro ya. Kenapa? Karena menghadapi huruf hijaiyah selain alif atau hamzah ya. Kalau ada hak sila atau hak domir ya panjang menghadapi huruf hijaiyah selain alif dan hamzah, maka bacanya hak sila qasiro ya, panjangnya 2 harokat. Kemudian di depannya ada waqaf shad lam ya, al-wasal ya. Ini tidak boleh berhenti ya, harus diwasal, diteruskan ya. Mithlihi wada'u wada ya, di situ ada dal sukun ya. Dal sukun ingat ya, qalqalah, huruf qalqalah ya. Qatbu jadin ya. Huruf qalqalah itu qaf, ta, ba, jim dan dal ya, ada 5. Dan di sini huruf dal, wadda, qalqalahnya qalqalah sugro ya, mantul ya. Ada di antara 2 huruf hijaiyah yang berharokat, yaitu wawu fathah dan ain domah ya. Wawu fathah dan ain domah ya. Kemudian lanjut au ya. Ainnya dibaca panjang ya. Kenapa? Karena ain domahnya ketemu wawu sukun ya. Masih mad asli, mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan ya. Kemudian lanjut shu ya, shin ya. Ini bersifat tapasyi ya, tapasyi artinya ada penyebaran udara di dalam gigi, di dalam rongga mulut kita. Ya. Shu, nggak boleh su, nggak boleh su ya, harus pakai syuhada akum ya. Syuhada di sini ada dal ya, dalnya dipanjangkan ya. Mad tabi'i menghadapi huruf hamzah. Syuhada ya, ini dalam 1 kalimat. Ingat ya, ketika ada mad tabi'i menghadapi huruf hamzah atau alif, 1 kalimat atau tersambung ya, mad wajib muttasil ya, panjangnya berapa? 5 harokat atau 2,5 alif. Kemudian lanjut ya, kum ya, di situ ada mim sukun ketemu dengan mim. Ya, tadi saya sudah sampaikan ya, kalau idhar syafawi itu menghadapi mim sukunnya menghadapi selain huruf mim dan ba. Dan di sini mim sukun ketemu dengan huruf mim ya. Namanya apa? Idgham mislen atau mim mislen atau mim mimi ya. Dilebur ke huruf mim yang kedua. Akum ditahan dulu 2 harokat dan penekanan harus lebih kuat ya. Lanjut. Mil nun sukun ketemu huruf dal. Bacaan ikhfa ya. Karena apa? Karena nun sukun menghadapi huruf ikhfa yang jumlahnya 15, salah satunya yaitu huruf dal ya. Maka harus dibaca samar dan ditahan dulu 2 harokat. Mil dunya panjang ya, dalnya ya. Karena dal domahnya ketemu wawu sukun, panjangnya 2 harokat 1 alif atau 2 ketukan ya, masih mad asli atau mad tabi'i. Kemudian lanjut ya, nillah ya, di sini ada lam jalalah. Lam jalalahnya dibaca tarkik ya, dibaca tipis ya. Kenapa dibaca tipis? Karena sebelum lam jalalahnya
berharokat kasroh ya. Nunnya di situ berharokat kasroh, sehingga lam jalalahnya harus dibaca tipis, nggak boleh nillah, nggak boleh, harus nillah ya. Kemudian lamnya panjang ya, dan penekanan ke huruf lamnya harus lebih kuat ya. Nil, ditahan dulu 2 harokat. Nillah, baru lamnya dipanjangkan, baru lamnya dipanjangkan. Kenapa dipanjangkan lam? Karena di situ ada alif atau fathahnya berdiri ya. Masih mad tabi'i ya, mad asli panjangnya 2 harokat, 1 alif atau dua ketukan. Kemudian lanjut ya, ya di situ ada nun sukun ketemu dengan huruf kaf. Kaf ini huruf ikhfa ya. Di antara jumlah yang 15 yaitu salah satu huruf kaf. Ketika ada nun sukun ketemu dengan huruf kaf, maka harus dibaca samar. Ya, harus ditahan dulu 2 harokat. Ilkung sama ya, depannya juga sama. Nun sukun ketemu huruf ta. Ya, ini bacaan ikhfa pula ya. Samar dibacanya, harus ditahan 2 harokat. Ilkutum tum ya, di sini ada mim sukun lagi ketemu ya. Ketika ada mim sukun menghadapi huruf shad ya, selain huruf mim dan ba, semua menghadapi huruf hijaiyah, maka idhar syafawi ya. Mimnya harus dibaca jelas. Tum ya, tum nggak boleh tu ya. Tum kutum, tahan 2 harokat. Shadiqin ya, sodnya panjang, awas nggak boleh harus pakai sod ya. Ya, panjangnya 2 harokat. Kenapa sod dipanjangkan? Karena di situ fathahnya berdiri atau adanya alif ya. Panjangnya berapa? 2 harokat, 1 alif atau dua ketukan. Bacaannya mad asli atau mad tabi'i. Kemudian lanjut shadiqin ya, diakhiri dengan ayat ya. Ini mad arid lis sukun ya. Kenapa? Karena di situ ada mad tabi'i qina, asalnya qina ya, mad tabi'i ya. Tetapi karena nunnya di akhir kalimat, di akhir ayat, dan disukunkan nunnya sehingga berubah menjadi mad arid lis sukun. Kalau mad tabi'i panjangnya 2 harokat, mad arid lis sukun panjangnya 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Pilih salah satu yang kita sukai ya. Tetapi dalam satu surah harus ambil salah satu, tidak boleh dipakai semuanya atau 3-3-nya. Itu saja saudaraku ya yang bisa saya sampaikan ya. Insya Allah kita selalu istiqomah ya. Kalau kita masih ada waktu, kesempatan, tapi usahakan kita selalu belajar Al-Quran ya. Karena di dalam sholat kita mempergunakan bahasa Arab ya. Kalau kita bacanya salah ya, apalagi Fatihahnya salah, tentu sholatnya akan rusak. Makanya mari kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar tentang makharijil hurufnya ataupun tajwidnya biar benar ya, biar bacanya tidak salah dan akan merusak makna itu sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.